kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya akan berdoa, berbagi pengalaman tentang Bapa di surga. Terima kasih, bersyukur malam hari ini hamba akan berbagi pengalaman tentang kebenaran firman Tuhan melalui rekaman video ini dan akan disebarkan melalui media massa, yaitu channel YouTube yang ada. Kiranya Engkau memberkati setiap umat Tuhan yang mendengar, menyaksikan video ini. Mereka dijamah hati, mereka diberkati untuk diberikan hikmat, pengetahuan dan pengertian, bahkan untuk percaya kepada Engkau Tuhan. Urapi hamba dan kuasa-Mu Tuhan, dan kiranya melalui pemberitaan firman ini nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus Tuhan memimpin dan merapi hamba. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Baik saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan pada kali ini yaitu orang Kristen adalah garam dunia. Orang Kristen adalah garam bagi dunia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang orang Kristen berarti kita itu pengikut Kristus. Orang-orang yang percaya, yang mengimani dan hidup di dalam pengajaran Injil Kristus. Nah, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sedangkan berbicara tentang dunia ini berbicara tentang dunia luas, bisa berbicara tentang manusia dan bisa berbicara tentang masyarakat, dan tentunya berbicara tentang seluruh manusia yang hidup di muka bumi, secara khusus orang-orang yang belum mengenal Kristus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, garam. Berbicara tentang garam ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hampir semua masyarakat atau bangsa atau negara ini mengetahui tentang garam, bahkan memiliki garam ini, karena garam ini memiliki fungsi yang sangat besar manfaatnya, ya, dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Nah, saudara sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, garam adalah senyawa kristalin NaCl yang merupakan klorida dan sodium, yang mengandung klorida dan sodium, itu garam. Nah, menurut pemahaman atau penelitian bahwa di dalam budaya Yahudi kuno, Romawi kuno, Palestina kuno, garam ini bermanfaat untuk dua hal. Yang pertama, bermanfaat untuk penyedap rasa dan masakan. Kemudian yang kedua, garam ini bermanfaat untuk pengawetan terhadap daging, baik daging ikan atau hewan binatang lainnya. Itu manfaat di dalam budaya Yahudi kuno zaman dulu, ya. Kemudian garam ini diambil dari laut mati, kemudian disaring, diseleksi, dipisahkan dari kandungan-kandungan yang bukan klorida atau yang bukan sodium itu sendiri, atau kandungan mineral yang itu tidak bermanfaat, tidak berfungsi untuk baik sebagai pengawet pada daging maupun sebagai penyedap rasa. Nah, jadi kandungan mineral yang terdapat di dalam garam ini, dari garam yang mentah yang masih belum di netralkan inilah yang dibuang di tengah-tengah jalan, yang diinjak-injak orang, ini yang tidak bermanfaat. Kemudian garam ini diambil sebagai bahan pengawet. Nah, dalam budaya Yahudi kuno, garam ini sangat bermanfaat sebagai pengawet
pada daging dan lain sebagainya, karena pada waktu itu belum ada zaman seperti zaman sekarang, saudaraku, belum ada kulkas. Kalau sekarang itu ada kulkas, itu bisa berguna untuk pengawet pada segala sayur maupun daging. Dan sekarang, nah di konteks sekarang, garam itu paling tidak memiliki 3 manfaat. Yang pertama itu sebagai bahan penyedap rasa pada masakan apapun itu, ya. Kemudian yang kedua untuk pengawet pada daging, ikan dan lain sebagainya. Yang ketiga untuk obat-obatan, ya, untuk mencegah dan mengobati beberapa penyakit yang memang ini bisa diatasi atau diobati dengan menggunakan garam, seperti penyakit gondok, ya, pada bagian leher dan pembengkakan bagian leher. Kemudian bisa juga menjadi bahan obat olarit untuk menyembuhkan diare, nah dan lain sebagainya, banyak fungsi. Nah, di dalam konteks firman Tuhan ini, Yesus memakai garam ini sebagai metafora khususnya untuk orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepadanya dan orang-orang yang mengikutnya, dan karakter, ya, metafora sebagai karakter terhadap umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, di sini Yesus berbicara bahwa di dalam konteks khotbahnya di atas bukit kepada para murid dan kepada banyak orang pada waktu itu. Nah, kemudian kalau kita melihat dari konteks dekatnya baik sebelum ayat ini, bahwa penekanan Yesus adalah tentang penganiayaan setelah kata penganiayaan. Kemudian juga dilanjutkan nanti tentang keagamaan, perbedaan antara agama para orang Yahudi ahli Taurat dengan orang-orang Kristen pengikutnya sekarang. Nah, dalam konteks ini, saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingatkan kepada kita sebagai orang percaya Kristus bahwa kita harus hidup memiliki karakter hidup seperti garam, ya. Diibaratkan seperti garam, di mana kita memiliki karakter harus bermanfaat dan berguna bagi banyak orang di mana kita tinggal, di mana kita melayani bagi sebagai hamba Tuhan atau sebagai jemaat dan lain sebagainya. Intinya pengikut Kristus itu wajib harus hidup seperti garam, ya, yaitu memiliki fungsi yang pertama tadi, penyedap rasa. Kita itu harus memberi pengaruh, kita harus hadir di tengah-tengah orang yang belum percaya, di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal Tuhan, ya, seperti orang-orang yang kalau fungsi sebagai penyedap rasa, di mana suatu masakan itu kalau tanpa garam itu akan tawar rasanya. Nah, tawar ini menggambarkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus itu diibaratkan tawar, tidak ada rasa, ya, di mana mereka tidak mengenal Tuhan, tidak percaya pada Tuhan, masih hidup di dalam kegelapan itu adalah orang yang masih tawar, kerohaniannya masih belum ada. Maka kita sebagai orang percaya Kristen, bagaimana kita bisa menjadi berkat, menjadi perasa bagi mereka, mempengaruhi mereka, menghadirkan kedamaian, menghadirkan sukacita bagi mereka, menghadirkan suasana kenyamanan bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Yang kedua itu sebagai bahan pengawet. Sebagai bahan pengawet ini garam bermanfaat. Kita tahu di dalam daging itu, jika tidak kita segera atasi, kita beri dengan garam itu sebagai pengawet itu, maka daging itu akan segera busuk. Penyebab kebusukan pada daging itu adalah bakteri, ya, bakteri pembusuk atau bakteri patogen. Nah, bakteri patogen atau pembusuk ini yang menyebabkan busuk pada makanan atau daging ini menggambarkan keadaan manusia yang hidup di dalam kejahatan, yang masih hidup dalam kejahatan, yang masih hidup dalam ketidakbenaran itu sendiri. Nah, jadi kehadiran kita sebagai orang percaya Kristus, kita harus menjadi garam, kita harus menjadi pencegah, kita harus menjadi kekuatan bagi mereka, kita harus mempengaruhi mereka, kita harus menjadi
pencegah untuk kejahatan-kejahatan itu, bahkan kita harus menjadi penghalang supaya kejahatan itu tidak terus-menerus menguasai orang-orang atau umat manusia di sekitar kita. Bahkan kita bisa mengalahkan mereka, kita bisa mengalahkan, kita hadir dengan mereka, kita bisa mempengaruhi mereka, membawa mereka untuk hidup di dalam kebenaran Injil Kristus itu sendiri. Lalu yang ketiga, saudara, yaitu itu sebagai obat. Nah, kita ini sebagai garam dunia ini, kehadiran orang Kristen di tengah-tengah dunia ini sebagai obat. Kita harus menjadi pengaruh, kita harus menjadi pencegah, kita juga harus menjadi obat bagi mereka. Nah, garam ini sebagai apa yang kita obati? Banyak jenis penyakit tadi, kejahatan tadi yang terjadi di tengah-tengah dunia sekarang ini. Mereka ada yang sakit jiwa, sakit kerohaniannya, mereka jauh daripada Tuhan, mereka sakit jiwa, kemudian mereka bisa juga mengalami permasalahan dan lain sebagainya. Nah, kehadiran kita orang Kristen adalah memberi kekuatan bagi mereka, memberi penghiburan bagi mereka, dan juga menyatakan pemulihan iman bagi mereka dan pemulihan sakit penyakit dengan kuasa Tuhan itu sendiri. Nah, saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik kita secara pribadi maupun hamba Tuhan maupun gereja dimanapun berada, gereja Kristen, mari jadikan jadikan gereja kita itu sebagai garam bagi dunia yang belum mengenal Kristus. Nah, kita bawa salah satunya karakter yang harus kita miliki, kita harus bisa menjadi contoh teladan iman kita, ya, ketaatan kita, kesetiaan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, kesucian kita, itu harus kita tunjukkan, tampilkan di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga melalui keteladanan ini mereka akan mengenal dan percaya pada Tuhan, dan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Itu tugas tanggung jawab kita. Kita harus menjadi garam dan terang dunia bagi orang-orang di sekitar kita, baik bagi orang yang sudah percaya maupun bagi orang yang belum percaya. Itu tugas tanggung jawab hamba Tuhan, tugas tanggung jawab orang percaya Kristus, orang Kristen secara umum.